Simon Tahmata langsung pamer aksi di timnas Indonesia U23. Para pemain dibikin terpukau. Gerard Van den Broek kedua pemain di sela-sela tes timnas Indonesia U23. Kevin Dick dikabarkan terjebak di Doha akibat serangan militer Iran ke Qatar. Alasan Zulkifli Syukur ditunjuk jadi asisten pelatih timnas Indonesia U23 bikin heboh. AFC tunjuk Indonesia gantikan Qatar jadi tuan rumah ronde keempat usai Qatar diserang Iran. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain timnas Indonesia Kevin Dick terjebak di Doha, Qatar saat hendak menuju Eropa. Kevin Dick menuntaskan liburannya di Lombok usai membela timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Sebagai pemain baru Borussia Mönchengladbach, Kevin Dick pun akan segera bergabung dengan timnya untuk melakoni pramusim. Tetapi Kevin Dick mengabarkan jika dirinya sedang terjebak di Bandara Internasional Doha, Qatar. Kabar ini disampaikan melalui konten eksklusifnya di Instagram. Teman-teman, kami sedang di Doha saat ini dan baru saja mendengar ledakan serangan dari Iran, tulis Kevin Dick. Ia kemudian menambahkan kabar terbaru jika dirinya telah memperbarui jadwal penerbangannya. Usia bandara dibuka untuk 2 jam ke depan. Lapangan penerbangan dibuka untuk 2 jam sekarang, dan tidak ada satupun orang yang tahu apakah yang akan terjadi pada penerbangannya. Entah saya akan tertunda selama 6 jam atau akan dibatalkan sepenuhnya, imbu Bek 28 tahun tersebut. Jika merujuk momen Kevin Dick selama di Jakarta dan juga berlibur di Lombok, maka ia juga bersama dengan istri dan juga 2 anaknya. Adapun serangan militer Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Imbasnya beberapa negara Timur Tengah sempat menutup ruang penerbangannya seperti Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan tentu saja Qatar. Menurut Al Jazeera, Iran menyerang base militer udara AS di Qatar karena untuk membalas serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran. Timnas Indonesia U23 yang kini sedang menjalani TC di Jakarta untuk menghadapi Piala AFF U23 2025 terus menggeber persiapan agar bisa tampil maksimal di ajang Piala AFF. Setelah beberapa hari menggelar TC, pelatih skuad Garuda U23 Gerard Van den Broek mulai melakukan langkah pencoretan terhadap pemain yang dianggap tidak sesuai, terutama skema bermain timnas Indonesia ataupun kurang cocok karakter bermainnya dengan timnas Indonesia U23. Dari 30 pemain yang semula dipanggil untuk mengikuti umus latihan ataupun TC, Gerard Van den Broek mencari 2 nama dan memulangkannya ke klubnya masing-masing. 2 pemain yang dicoret oleh pelatih timnas Indonesia itu adalah Ihusna Al-Malik Persik Kediri dan juga Putra Seva Sanggasi Persib Bandung. Menariknya kedua pemain yang dicoret dari tes timnas Indonesia U23 berposisi sebagai penjaga gawang. Ada 2 kiper yang dicoret kemarin, ungkap manajer timnas Indonesia U23 Ahmed Zaki Iskandar. Kemungkinan besar Gerard Van den Broek akan kembali melakukan pencoretan pemain menjelang turnamen Piala AFF U23 2025. Karena aturannya setiap negara hanya boleh mendaftarkan 23 pemain, artinya ada 5 pemain lagi yang bakal dicoret. Khusus untuk sektor penjaga gawang, setelah dicoretnya 2 pemain tersebut, kini kiper timnas Indonesia masih ada 4 pemain yakni Cahya Supriyadi, Erlangga Setio, Muhammad Ardiansah, dan juga Dava Fasya. 1 dari keempat itu bakal dicoret karena hanya 3 kiper yang bisa didaftarkan. Simon Tahmata yang memiliki jabatan sebagai Kepala Pemandu Bakat PSSI akan membantu Gerard Van den Broek pelatih timnas Indonesia U23. Simon Tahmata memiliki tugas khusus yaitu untuk membimbing para pemain timnas Indonesia U23 agar lebih berpengalaman. Saat ini timnas Indonesia U23 sedang menjalani TC di Jakarta yang dimulai dari 20 Juni 2025 lalu. Kejuaraan itu berlangsung di Jakarta dan Bekasi, di mana venue pertandingannya adalah Stadion GBK dan juga Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Pemusatan latihan timnas Indonesia U23 ini diikuti oleh 30 pemain yang sebagian besar berasal dari tim-tim Liga 1. Cuma ada 1 pemain naturalisasi yakni Jens Leven. Kejutan muncul di staf pelatih timnas Indonesia U23 karena ada sosok Simon Tahmata. Padahal Simon Tahmata memiliki tugas lain sebagai Kepala Pemandu Bakat PSSI. Namun kini turun gunung untuk membantu timnas Indonesia U23.
Manajer timnas Indonesia U23 Ahmad Zaki Iskandar menjelaskan alasan menunjukkan Simon Tahamata sebagai pelatih timnas Indonesia adalah untuk mendampingi langsung. Karakternya sangat baik, dan tentu saja di sini juga dibantu oleh coach Simon Tahamata dalam rangka memberikan banyak pembimbingan kepada para pemain kita. Dan ini kan sebetulnya kalau U23 seharusnya sudah masuk dewasa mereka, semi dewasa lah, dan juga fokus profesional semua. Jadi mudah-mudahan waktu adaptasinya walaupun singkat, tapi bisa cepat, kata Zaki Iskandar. Di Piala AFF U23 2025, timnas Indonesia U23 berada di grup A bersama dengan Brunei Darussalam, Malaysia dan juga Filipina. Zulkifli Syukur resmi diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia U23. Mantan pemain timnas Indonesia itu akan mendampingi pelatih Garuda Muda Gerard van den Broek dalam rangkaian pemusatan latihan ataupun TC dan persiapan menuju Piala AFF U23 2025. Zulkifli Syukur telah terlihat hadir dalam sesi latihan timnas Indonesia U23 yang digelar di Jakarta sejak Senin 23 Juni 2025. TC ini telah dimulai sejak 20 Juni dan akan berlangsung hingga 14 Juli 2025 mendatang. Seluruh kegiatan latihan difokuskan untuk mempersiapkan timnas Indonesia U23 tampil optimal sebagai tuan rumah di ajang Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di Jakarta dan juga Bekasi. Gerard van den Broek menyambut positif bergabungnya Zulkifli Syukur dalam tim pelatih timnas Indonesia U23. Ia memuji kualitas serta karakter yang dimiliki oleh Zulkifli, yang diyakini mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan pemain muda Indonesia. Karena saya pikir dia punya banyak kualitas. Saya berbicara dengannya dan dia orang yang sangat baik, kata Gerard van den Broek. Saya sangat senang dengannya, dan itulah cara dan juga alasan saya memilihnya. Dan sejujurnya saya pikir dia punya banyak kualitas, tambah pelatih asal Belanda tersebut. Masuknya Zulkifli Syukur ke dalam staf pelatih bukan satu-satunya perubahan di timnas Indonesia U23. Van den Broek juga melibatkan sosok lama yang tak asing lagi bagi publik sepak bola tanah air, yakni fisioterapis senior Mathias Ibo, yang sebelumnya pernah mendampingi timnas Indonesia di berbagai ajang internasional. Selain itu, pelatih fisik Persebaya Surabaya, Muhammad Alimuddin, juga turut bergabung dalam tim kepelatihan. Kehadiran ketiga sosok berpengalaman ini dianggap menjadi kombinasi ideal untuk mengasah kekuatan timnas Indonesia U23 secara fisik, mental, dan juga teknis. Pangkalan militer AS di Al-Udaid, Qatar, diserang rudal milik Iran. Aksi ini sebagai bentuk balasan menyusul serangan AS ke fasilitas nuklir milik Iran. Serangan militer Iran ke Qatar ini menimbulkan kekhawatiran soal penyelenggaraan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, Qatar dan juga Arab Saudi ditunjuk AFC menjadi tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. AFC mengonfirmasi bahwa Asosiasi Sepak Bola Qatar dan juga Federasi Sepak Bola Arab Saudi menjadi tuan rumah AFC ASEAN Qualifiers ronde keempat, tulis AFC. Penunjukan dua negara ini sedari awal mendapatkan protes keras dari banyak pihak. AFC diduga memihak salah satu negara demi tiket ke Piala Dunia 2026. Ronde keempat babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diikuti 5 negara Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan juga Irak. Sebelum AFC menunjuk Arab Saudi dan juga Qatar jadi tuan rumah, PSSI-nya Oman, Irak, dan juga Emirat Arab meminta ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung di tempat netral. Terbaru, di tengah situasi Timur Tengah yang semakin panas, apakah pihak AFC berani membatalkan keputusannya soal penunjukan Qatar dan juga Arab Saudi jadi tuan rumah? Pasalnya serangan rudal Iran ke pangkalan militer AS itu hanya berjarak 24 menit dari Stadion Kebanggaan Qatar. Stadion ini menjadi salah satu stadion utama yang digunakan Piala Dunia 2022. Jika AFC resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, maka itu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi pasukan merah putih. Di ronde keempat ini, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal dan juga bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Untuk itu, mari kita doakan semoga AFC berubah pikiran dan berubah menjadikan Indonesia sebagai pengganti Qatar untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Apalagi Qatar saat ini dibilang tidak aman, sebab beberapa kali mendapatkan serangan dari Iran ke pangkalan militer AS Amerika Serikat.